ada kekhawatiran nggak ketika menjadi polisi nih, baik itu sebelum ataupun sesudah, ada merasa khawatir? Kalau sebelum jadi polisi itu nggak ada khawatir saya, karena emang cita kan pengen banget jadi anggota kepolisian. Tapi setelah jadi itu kan ada nih kelompok separatis yang tidak terlalu pro lah sama anggota kepolisian. Kebanyakan kontra gitu, ada yang benci gara-gara sering ditilang kan. ada nah, itu makanya ya sedikit takut sih enggak ya, cuman gimana ya, ada sedikit was-was lah di jalan gitu. Pernah nih saya waktu di luar Bali, waktu ada di Bandung waktu itu, saya keluar sama temen udah pakaian seperti ini, udah biasa pakai seragam, wah itu polisi sampai situ itu. Jadi kita tuh kayak kita tuh kayak dibenci sekali di mata mereka itu, dibenci sekali karena gitu. Apa salah kita itu lagi? Dan sana kita juga lihat, berpikir kita itu kan cuma melaksanakan tugas yang kalau misalkan mereka buat ribut ya kita selesaikan secara profesional kan. Jadi kalau misalkan dia tidur di rumah, kita juga tidur kan. Gitu. Jadi gitu untuk khawatir, terlalu khawatir itu tidak. Khawatir pasti khawatir, tapi tidak terlalu. Khawatirnya karena dibenci? Bukan, karena ya takut. Khawatirnya kayak saya anggota nih, saya melaksanakan tugas, sedangkan ada yang mungkin kenal yang saya, keluarga saya dicari, itu saya tidak mau. Orang-orang terdekat saya dicari, saya tidak mau. Itu khawatir saya. Kalau saya face to face oke lah, tapi mereka di belakang terus ya, lalu bagaimana cara mengatasi kekhawatiran itu supaya nggak terlalu khawatir sekali? Gimana ya? Biar tidak khawatir sekali itu ya sama saya mungkin profesional lah. Saya kalau misalkan saya melaksanakan tugas, misalkan disuruh nangkep orang trek-trekan orang kayak tawuran gitu, ya udah saya profesional, tangkap. Jadi kalau misalkan saya biasa seperti ini, ya saya enggak biasa aja kayak orang sipil yang lainnya biasa aja. Kalau misalkan ada ribut ya ribut, tapi ikut juga menyelesaikan itu. Ini patutnya Pak, ini bukan membiarin gitu, maksudnya tidak terlalu seperti waktu kita pakai seragam. Kemudian misalnya kan tadi ada dibilang kayak nangkep orang trek-trekan yang lain sebagainya, itu ada ngerasa khawatir nggak, misalnya bawa senjata tajam atau gimana sebagainya? Gimana? Kalau biasanya kalau bubarin orang itu biasanya kita nongol aja udah kabur mereka ya, gitu. Kita nongol udah mobil udah masuk, kita pasti kabur, nggak ada kesempatan buat ngelawan. Tapi kalau misalkan ada yang mungkin otaknya udah hang gitu, mungkin ngelawan. Nah, flashback lagi nih, gimana sih caranya dulu misalnya mau bimbang gitu loh, mau jadi polisi apa jadi apa nanti, karena kan isu-isu dengarnya jadi polisi susah loh, jadi gini gimana ya, soalnya berulang kali akan ada tes tapi ngeluarin uang terus gitu. Kalau menurut saya tuh ya bukan instansi kepolisian aja yang susah untuk masuk. Semua instansi, institusi kayak sekolah negeri pun susah kan daftarnya, kayak masuknya itu susah, tesnya pun susah. Jadi sama saya bilang tadi konsisten aja, misalkan saya mau daftar kepolisian, udah saya daftar kepolisian, fokus ke kepolisian, tapi punya juga plan B-nya. Kan misalkan plan A saya kepolisian, plan B-nya apa, plan C juga apa gitu. Berarti ada planning-nya. Kalau boleh cadangan gitu. Kalau boleh tahu apa sih planningnya itu? Kalau plan A relasi di kepolisian. Plan B itu saya pernah daftar di bagian imigrasi. Akademi imigrasi namanya. Imigrasi, terus plan C-nya itu saya kuliah. Iya. Kalau merasakan pendidikan untuk jadi polisi ini berapa lama? 7 bulan. 7 bulan tuh udah langsung jadi polisi? Dari awal masuk sampai penutupan itu pas 7 bulan. Pas 7 bulan. Pendidikannya cukup di sini aja atau ada keluar gitu? Kalau misalkan saya kan Bintara
perwira kepolisian. Jadi pendidikan cukup di sini. Kalau misalkan ada perwira sama tamtama namanya, kita tuh di kepolisian tuh ada tiga tingkatan, tamtama, tentara, sama perwira. Nah, tamtama ini pendidikannya itu biasanya di Posek atau Pusdik Brimo. Bintara atau Tingkat daerah. Tingkat daerah kan ada sekolah polisi negaranya. Kalau saya di sekolah polisi negara Singaraja, ada juga sekolah polisi negara Jabar di PNJ di Jakarta itu. Terus di kalau perwira itu ada akademi kepolisian namanya di Semarang. Jadi cuman ya Bintara aja ya di daerah. Berarti kalau kemarin dapat keluar itu emang karena tugas? Iya, karena tugas. Bukan. Terus? Kalau kan saya belum saya bilang saya tuh di kepolisian masuk di Satuan Brimo. Satuan Brimo. Nah, jadi saya tuh kayak ditugaskan di namanya itu BKU, Bawah Kendali Operasi. Ditugaskan ke Papua itu kayak pengamanan apa? Jadi kan di Papua itu identik dengan OPM kan? Enggak tahu. Apa itu? Operasi Papua Merdeka kalau salah. OPM. Kayak Papua itu ingin merdeka, tapi ada yang mau merdeka, ada yang tidak. Ingin berdiri sendiri. Nah, itu kita pas saya waktu Papua tuh saya pengamanan di PT Freeport Indonesia. Saya pengamanan di karyawan itu. Dan pernah ke Jakarta, pernah ke Bandung juga tuh pengamanan waktu Bandung sama ke Jakarta tuh waktu Omnibus Law, kan? Omnibus Law gitu. Sama waktu Habib Rizik datang ke Indonesia itu pengamanan di Jakarta. Oke. Kalau rasa bangga sampai saat ini bisa jadi kejadian di polisi itu ada? Rasa bangga sih selalu bangga. Saya sampai ini udah saya capai, apa yang saya inginkan saya capai, itu kebanggaan buat saya. Apalagi saya tuh mencapai keinginan saya itu dengan diri sendiri, maksudnya tanpa ya seperti dibilang sama masyarakat lain disogok, apalagi orang tua saya bayar ratusan juta biasanya, itu saya tidak makanya. Kalau ada yang percaya, saya menekankan sih kalau sekarang itu memang benar-benar bersih, murni. Kalau saya buktinya, saya saksi hidup. Saya dari awal masuk sampai awal pendaftaran sampai siap tes sampai siap pendidikan itu tidak ada kelebihan apa. Tapi memang ada yang tak percaya, biasa kan, biasa. Karena belum ngalamin ya. Saya juga nggak habis pusing, cuek aja. Orang saya yang tes, orang tua saya yang mengawasi saya, jadi biarin aja. Mau pendapat kalian, yang penting saya sudah kasih tahu yang sebenarnya. Jadi biarin. Pernah ada yang nanya-nanya gimana sih jadi polisi, gimana caranya daftar? Pernah ada yang nanya-nanya? Ada sih, ada gimana cara dulu, apa masih apa masih bayar jadi berapa kena. Saya bilangnya sampai gini, kalau percaya terserah, kalau percaya apa-apa, kalau nggak percaya juga apa-apa. Saya tuh pakai dari daftar sampai tes itu sampai masuk lulus itu 0 rupiah ya, ngeluarin uang sih juga buat makan, buat bensin untuk tes itu, untuk kalau untuk nyogok tuh 0 rupiah. Selama pendidikan itu tinggalnya di sini atau emang kayak asrama gitu? Di SPN itu ada kayak barak tuh kayak gimana ya saya bilang, bukan ruangan tidur ya, ruangan tidur yang kasurnya tumpuk-tumpuk gitu. Yeah. Ada sekitar berapa tumpuk itu ke sana. Ada namanya barak kalau di kita tuh di SPN itu namanya barak. Berarti emang di sana asrama? Iya, kayak di asrama. Selama 7 bulan? Iya, 7 bulan. Tapi kita juga dapat setiap hari Minggu itu pasti kita keluar. Itu namanya siar namanya. Siar keluar di sekitar Buleleng aja, sekitar Singaraja. Nah, mungkin ada saudara di sana boleh sama makan di luar. Tapi maksimal sampai jam 4 sore harus balik lagi. Dari pagi? Dari jam 8 pagi. Oke, pertanyaan terakhir nih. Tips untuk dan harapan dan tips untuk anak-anak muda yang misalnya
mau jadi polisi seperti apa, perjuangan yang harus memang diyakini dari diri mereka itu apa, mungkin ada ininya? Kalau tips terlalu spesifik tuh nggak ada sih menurut saya tidak lalu ini ya. Jadi ingat berdoa lah, berdoa kita petunjuk sama Tuhan apa kalau misalkan ini jalan saya, jalan apa lancarkan, dan juga minta restu sama orang tua saya kayak ini, mohon doanya orang terdekat juga saya dulu. Tapi kedua poin itu tidak pernah berhasil apabila kalian nggak usaha. Kalian berapa kali berdoa dalam satu hari, kalau kalian cuma tidur ya juga nggak bisa. Tetap jaga fisik, latih fisiknya, latih asah otaknya, asah pikiran. Kalau merasa paling capek, nggak sendiri sih capek, banyak, semua orang capek. Kalau itu ingin mewujudkan keinginan kita, udah jalani. Kita capek sekarang memang wajar, capek sekarang daripada kita nantinya mengeluh, kenapa dia bisa saya enggak gitu. Dan juga kalau saya tuh sering megang kata-kata ada udah duluan kan udah jadi. Kalau misalkan kita tuh bersantai-santai ya, jangankan 1 hari, 1 jam pun kita kalau kita bersantai-santai merasa cuek aja gitu, besok biarin aja mau gimana nanti, jangan pernah seperti itu. Jadi ingat, kita bersantai-santai 1 jam, ribuan pemuda yang ada di belakang kita tuh sedang berjuang mengalahkan kita gitu. Itu saya pegang terus, misalkan saya capek sekali. Males berat lah. Jadi saya ingat sama kata-kata itu lagi bentar gitu ya. Berarti berasa lama ya pendidikannya? Pendidikan lama, terus pas tes juga lama. Padahal tidak nunggu hasilnya itu lama. Soalnya kita sekarang tes, sekarang hasil. Langsung gitu. Ya, makanya kesempatan buat nyogok itu nggak ada. Buat bayar, siapa mau bayar? Iya, orang kita tes sekarang, kita lihat hasilnya sendiri. Jawabannya yang ngoreksi juga kita ngelihat. Berarti kelihatan yang kelihatan orang di kita kan duduk nih di ruangan, emang capek banget dulu kan. Mereka tuh sedang menjawab pertanyaan tes yang kita tuh di proyektor diliatin itu. Makanya di mana kesempatan kita bayar buat tesnya itu. Makanya saya bilang sekarang tes ini itu clear buat kita. Oke. Nah, itu dia sobat muda, hasil bincang-bincang kita dengan seorang polisi. Jadi tipsnya dan harapannya untuk anak-anak muda, siapa tahu yang ingin menjadi polisi juga sama seperti yang di sebelah saya, intinya adalah usaha, berdoa, dan tetap terus jalani saja, ikuti seperti air mengalir ya. Oke, itu aja. Cukup sampai di sini. Terima kasih atas waktunya ya, Jaya. Semoga kedepannya bagus gini karirnya dan semoga naik pangkat sama saya. Oke, sobat muda, itu aja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa untuk saksikan terus karena kita akan memberikan sesuatu yang berkesan di kalangan anak muda dan menginspirasi buat sobat muda sekalian. Sampai sekian dan sampai jumpa.